Nama Parvati Padaya Gayatri Mantram. Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yona Prachodayat. Om Bhurvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yona Prachodayat. Om Bhurvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yona Prachodayat. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa. Waalaikumsalam. Berjumpa dengan saya Selwa Raja dalam acara Mimbar Agama Hindu. TVRI Stasiun Sumatera Utara bekerja sama dengan Parisada Hindu Dharma Provinsi Sumatera Utara. Pemirsa, hari ini kita tampilkan narasumber kami, yaitu seorang pinandita dan juga tokoh masyarakat Hindu. Beliau adalah Wakil Ketua Parisada Hindu Dharma Provinsi Sumatera Utara, yaitu Bapak Pinandita M. Manogren. Swastiastu Pak, Waalaikumsalam. Bagaimana Pak kabarnya, sehat Pak? Mantap. Pemirsa, kali ini kita membahas tentang keluarga bahagia atau keluarga Sukino Bhawantu. Kira-kira bagaimana cara kita menjadi keluarga bahagia dalam suatu rumah tangga? Di sini mungkin Pak Mano bisa menjelaskan sebenarnya apa yang dimaksud dengan keluarga bahagia atau keluarga Sukino Bhawantu. Pak Mano, kira-kira mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit secara singkat mungkin keluarga bahagia itu seperti apa kira-kira Pak? Silakan Pak. Om Swastiastu. Pertama-tama yang dikatakan keluarga Sukina. Keluarga Sukina adalah keluarga yang sejahtera, keluarga yang baik, dan keluarga yang bisa berguna ajaran agama, hubungan kita beragama Hindu, maka kita patut bisa menghormati aturan-aturan yang ada di negara tercinta ini, walaupun kita mempunyai tatanan tersendiri. Bapak Ibu sekalian, keluarga Sukinah ini boleh dikatakan yang mana keluarga Sukinah ini keluarga yang jadi panutan gitu. Jadi kalau di Hindu itu keluarga Sukinah keluarga panutan. Satu perkawinan dilakukan antara suami istri itu, dia harus menunjukkan panutan kepada masyarakat. Jadi di dalam salah satu kitab di mana Dharma Sastra dikatakan, perlu saya jelaskan bahwasanya di salah satu kitab Manawa Dharma Sastra
12 menyebutkan Pranyanartastria Serstat Ya, Samartanardam Ca Manawa Tasmat Sadarano Dharma Curtam Patna Sahidita, yang artinya untuk menjadi ibu wanita diciptakan dan untuk menjadi ayah laki-laki itu diciptakan. Upacara keagamaan yang berbeda untuk dilakukan oleh suami dengan istrinya seperti apa yang tertuang lagi dalam kitab kita juga yang dari Manawa Dharma Sastra sebagai berikut. Anyum Yaswa Wawi Bicaro Bawawi Marantatika Esa Dharma Samasena Jenaya Sri Kusari. Hendaknya hubungan yang setia berlangsung sampai mati. Singkatnya ini harus dianggap sebagai hukum tertinggi dari suami istri. iya, Dan salah satu kitab juga Manawa Dharma Sastra juga disebutkan Tatat Nityam Yatayam Sri Pusautu Krita Kriau Jata Nabi Caratam Tau Wiwik Tawit Tarataram, artinya hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan mengusahakan dengan tidak jemu-jemunya supaya mereka tidak bercerai dan jangan hendaknya melanggar kesetiaan antara satu dengan yang lain. Jadi Iya. Pak Silwa, iya, ini adalah salah satu tujuan dari satu perkawinan yang mereka yang kita ikuti melalui kitab kita. iya, Jadi memang sudah ditentukan seorang laki-laki dan wanita itu kalau sudah dia cukup umurnya, dia harus berumah tangga dan menjadi suri teladan untuk keluarganya gitu. Baik, Nah, Pak Manu, kira-kira gini, saya potong maaf Pak. Tentunya kan dalam mencapai keluarga bahagia, tentunya kan di awalnya itu ada tahapan-tahapannya, kan begitu Pak ya. baik, baik. Mungkin semasa mereka berpacaran lah kita katakan. Artinya kan tidak saling menutupi kebiasaan-kebiasaannya. Harus saling terbuka kalau akan menuju ke bahtera rumah tangga. Nah, kira-kira menurut Pak Manu, tahapannya bagaimana yang mesti dilalui ketika kita mungkin di masa pacaran kah, atau masa dia masih kecil, atau bagaimana dalam didikan orang tuanya? Menurut Pak Manu kira-kira gimana? Jadi begini, di dalam kitab itu ada disebut dengan catur asrama. Iya, Di dalam catur asrama itu ada tahapannya. Tahapan pertama disebut dengan brahmacari. iya, Brahmacari ini adalah tahapan anak-anak kita ini berpendidikan, katakan SD, SMP, SMA, sampai dia ke universitas. Ini tahapannya. Setelah tahapan ini, maka dia sudah berpenghasilan baik, dia sebagai manusia yang baik, yang mentahati ajaran kitabnya, maka dia diwajibkan untuk masuk melangkah satu langkah lagi yang disebut dengan Gra Asta Asrama, Grihasta, rumah ya. tangga. Baik, Jadi dia ada tingkatannya Pak. Tingkatan pertama itu brahmacari, grahasta, ini tingkatan mereka berumah tangga. iya, Dan selanjutnya ada satu tingkatan wanaprasta. Jadi kalau dia ada brahmacari dan juga grahasta, ada wanaprasta. Wanaprasta ini setelah berumah tangga, dia sudah betul-betul berusia. Artinya udah berusia mau mendekati Tuhan lah kita katakan. Maka dia Wanaprasta, itu ya? maka dia itu lebih dekat menyendiri dan melakukan meditasi menghadapi Tuhan. Kalau dulu mereka mencari hutan gitu. Hutan-hutan sekarang. Pada sekarang ini Ah, susah ya kalau Pak ya. sekarang ini hutan kita sudah digundul, bingung juga mereka mau cari di mana. Iya. Maka apa yang dilakukan mereka, kadang ada namanya ashram. Ashram itu tempat meditasi, tempat belajar ilmu-ilmu agama. Maka mereka mengadakan pendekatan diri mereka kepada Tuhan
dengan cara begitu. Oh, oke. Dan ada lagi satu Pak, namanya Biksuka Sanyasin Asrama. Ini tingkatannya lebih tinggi lagi. Dia sudah mendekat kepada Tuhan dan dia melakukan apa? Mengawal alam semesta ini beserta isinya kepada umatnya. Dan di situ dia tidak memandang apa agamanya. Asal ciptaan Tuhan diarahkannya ke arah ajaran Dharma namanya. Berarti di sini di Sanyasin ini orang tersebut tidak memikirkan dunia lagi seperti Tidak itu, lagi, Pak, ya? tidak memikirkan Hanya dunia. ketuhanan ya. Hanya ketuhanan, dia tidak cari makan, dia tidak mendekati anak-anaknya atau istrinya. Iya. Dia sudah mendekatkan diri kepada Tuhan, dia menjaga alam semesta ini. Jadi kalau menjaga alam semesta itu, di dalam alam semesta itu kan ada macam-macam manusia. Iya. Jadi dalam tanda kutip yang dilihat itu manusianya. Iya. Manusianya yang dilihat. Siapapun harus dia berhak berbuat baik kepada mereka, mengarahkan mereka kepada ajaran-ajaran agamanya. Baik, Pak Manu, kita kembali lagi ke pembahasan yang pertama, yaitu keluarga bahagia. Nah, di dalam catur asrama tadi kan ada grihasta, kan gitu. Grihasta berarti itu mereka untuk berumah tangga, kan begitu Pak. Tentunya mereka membentuk suatu rumah tangga yang bahagia, kemudian sejahtera, kan begitu. Nah, Pak Manu, dalam keluarga bahagia ini tentunya di grihasta ini kan ada tahapan juga Pak. Kadang-kadang kebanyakan kita masanya brahmacari itu sendiri pun sudah banyak yang berkeluarga gitu Pak ya. Nah, seperti kita kaitkanlah dengan cerita Mahabharata. Anak-anaknya Pandu memang mereka tekun belajar, setelah mereka sudah tekun belajar pada tahapannya mereka baru berumah tangga grihasta. Nah, untuk mencapai ini Pak Manu, persiapan apa saja yang mesti dilakukan? Baik sekali pertanyaannya. Ini sekarang ini kita hidup di zaman Kali Yuga. Jadi zaman Kali Yuga ini adalah salah satu zaman yang artinya manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Dia sekarang dengan segala macam cara yang dicarinya itu duniawi gitu. Duniawi. Jadi bagaimana caranya untuk memahamkan mereka ini? Memahamkan mereka ini supaya mereka lebih dekat ke ajarannya dan kepada Tuhannya, kan begitu. Tadi dikatakan di dalam Mahabharata itu anak-anak Pandu itu diajarkan kitab supaya cikal bakalnya bisa menjadi pemimpin. Tapi Pak, di dalam pembicaraan kita ini hari ini yang kita katakan brahmacari itu kalau dalam tanda kutip di kitab itu disebutkan masa belajar. Tapi pada saat masa belajar mereka pacaran juga Pak. Oh begitu ya? Begitu pacaran, ya dalam tanda kutip kita sama-sama ketahui ya dalam usia muda pun mereka menikah. Mereka menikah sebenarnya tidak pantas mereka itu menikah di usia muda, di usia brahmacari, tapi itu terjadi. Dia menikah. Dia menikah karena pacaran kek atau kecelakaan kek, kan begitu. Nah ini yang menjadi salah satu tanggung jawab orang tua itu agar bisa mengontrol anaknya gitu. Di zaman sekarang ini orang tua ini mulai sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Jadi mengontrol anak-anaknya ini kadang-kadang mereka tidak mempunyai waktu. Ini orang tua memberikan uang kuliah uang sekolah, fasilitas semua dikasih kepada anak-anak. Tapi apa yang terjadi sekarang? Anak-anak tuh di luar tidak dikontrol Pak. Sehingga itulah terjadi perkawinan kecelakaan. Sebenarnya tidak wajar dia menikah. Nah ini terjadi. Ya, kebalikannya kalau di Hindu disebutkan manusia itu lahir di muka bumi itu karena karma. Betul, Kan Pak. begitu? Iya. Karena karma. Jadi apa yang dialami anak tersebut itu proses karmanya juga. Nggak bisa kita salahkan. Iya betul. Oke. Pak Manu, ada satu pertanyaan lagi, mungkin ini kira-kira tujuan perkawinan atau tujuan pernikahan ini Pak Manu. Namun sebelumnya pemirsa, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang dibawa, lagu bhajan yang dibawakan oleh anak-anak kami dari Pasraman Sri Parmeswari Aman Koil
Pemirsa, mari sama-sama kita saksikan. Nama Parvati Padaya Cita Cora Yasoda Kebal Navanita Cora Gopal Cita Cora Yasoda ke bal Navanita Cora Gopal Cita Cora Yasoda Kebal Navanita Cora Gopal Cita Cora Yasoda ke bal Navanita Cora Cora Gopal. Pemirsa, kembali lagi dengan saya Selwa Raja dalam acara Mimbar Agama Hindu. Pemirsa, kami buka line telepon kita ke 08 1161 00 386 08 11 61 00 386.
bagi Anda yang ingin interaktif ikutan dengan kami persilakan. Pak Manu, tadi kita membahas tentang tujuan perkawinan dan atau pernikahan. Sebenarnya apa yang dimaksud itu, Pak? Tujuan dari perkawinan dan pernikahan. Silakan, Pak. Tujuan perkawinan dan pernikahan itu terwujudnya keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia, lahir batin, tetapi kebahagiaan itu kan ditunjang dengan unsur material dan non-material. Iya. Kalau tanpa material dan non-material, maka ini keluarga tidak bisa berjalan dengan baik. Contohnya material itu sandang, pakaian, dan juga pangan, papan. Pangan, makanan, sandang pakaian, dan papan rumah tempat tinggal. Ini yang sangat-sangat krusial dan sangat perlu untuk satu tujuan perkawinan. Yang dikatakan non-material itu adalah rasa kedekatan kita kepada yang kuasa. Itu harus kita jalin. Kenapa kita jalin itu? Kalau menurut Hindu, kita mempunyai atma, titipan Tuhan. Yang agama lain mengatakan, ada yang mengatakan nur, ada yang mengatakan roh. Hindu mengatakan atma. Atma ini makanannya adalah spiritual. Kalau makanannya spiritual berarti dia harus mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa. Kalau tubuh kita ini makanannya 4 sehat, 5 sempurna. Iya. Itu makanan tubuh. Kalau makanan roh kita ini atau atma kita adalah spiritual, pendekatan diri kepada Tuhan yang harus kita wujudkan setiap harinya dan mengucapkan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Iya. Dan yang satu lagi adalah kasih sayang. Kasih sayang kepada suami istri. Kasih sayang suami istri itu harus kita jaga di dalam rumah tangga. Sekarang kan ada pepatah mengatakan lebih cantik istri tetangga daripada istri kita, katanya kan gitu. Tapi di dalam kitab kita dikatakan walau udah berumah tangga kita harus menjaga kasih sayang kepada istri kita. Awalnya istri kita cantik, mau sejelek manapun itu istri kita. Itu yang harus kita jaga sebagai suami istri. Dan anak. Anak adalah titipan Tuhan atau buah cinta kasih dari Yang Maha Kuasa kepada kita. Jadi anak ini bagaimana caranya kita didik supaya dia berguna bagi bangsa dan negara. Gimana coba? Nah, maka sejak dini dia itu dididik dengan kesopanan, kesantunan, etika, moral, karakter. Ini harus dijaga sehingga anak ini mempunyai satu kekuatan di dalam masyarakat. Dia tidak bisa tercelah ke sana sini. Jadi karakternya dididik artinya seperti itu, Pak. Kira-kira apabila orang tua bertengkar atau apa tidak boleh di depan anak seperti itu, Pak, ya? Pertanyaannya bagus sekali itu. Sekarang di zaman milenial ini saya lihat semuanya orang pakai Android. Mereka lebih sibuk memegang Android daripada mendidik anak. Kalau dulu kita masih kecil-kecil, Pak Silwa, kalau orang tua kita memberi makanan, kita semua duduk satu meja makan bersama. Tapi sekarang coba kita lihat, kalau ada makanan, apa yang ditaruh pun dia tidak tahu, tapi dia sibuk dengan Androidnya. Jadi ini udah menunjukkan tata cara etika yang tidak baik. Jadi orang tua ini tidak memahami ini bisa merusak karakter anaknya. Ini yang menjadi problem sekarang di mana-mana pun. Kita lihat di keluarga manapun, sekarang anak 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dia lebih pintar buka Android daripada kita-kita. Jadi kalau anaknya nangis, orang tuanya kasih handphone aja. Dibukakannya anak-anaknya nonton, tapi itu dampak bahayanya kepada anaknya itu tidak dipikirkan. Bukan itu sarana mendidik ya, Pak? Ya? Bukan itu sebenarnya, tapi itu dikasihkan supaya tidak mengganggu waktu orang tua itu. Dikasihkan telepon kepada dia. Dia pakai telepon. Nah itu apa?
saraf bisa rusak, mata bisa rusak, namanya anak-anak kan gitu. Jadi mereka semua sibuk di Android. Tidak ada itu rasa kekeluargaan yang dibina sejak dini. Sekarang ini sudah berkurang semua Pak Silwa, saya lihat. Iya. Di kalangan mana saja. Masa dia beribadah di rumah ibadah, lagi dibacakan mantra, masuk telepon, dia bisa bicara di telepon. Itu sering kejadian tuh Pak Itu Manu. sering kali saya lihat. Kejadian, iya. Nah, dia bisa ngomong seenaknya aja di dalam rumah ibadah. Sementara orang kusuk membacakan doa di dalam rumah ibadah. Jadi disitulah sebenarnya peran orang tua di dalam keluarga untuk mendidik anak menjaga sopan santun Sopan seperti itu Pak santun. ya. Kemudian selalu kumpul di dalam rumah, Di keluarga. ngobrol, bukan asik dengan Androidnya masing-masing Android. gitu Pak Nah Manu. sekarang anak kita katakan pun sudah tidak kenal dengan abang, adik, keluarga kita aja dia tidak kenal. Iya, iya. Karena sibuk di Android ini. Iya, iya. Android ini kalau dipergunakan untuk baik, dapatnya baik. Kalau kita pergunakan secara salah, maka tatanan yang dikatakan tujuan daripada perkawinan ini bisa dirusak melalui ini kalau salah kita pergunakan. Iya. Terkikis Pak, sekarang saya terjadi degradasi dia. Terjadi degradasi sekarang ini. Ini yang sekarang kita sesalkan. Pergeseran nilai-nilai itu Pak ya. Pergeseran nilai-nilai itu jelas. Sekarang masyarakat tidak tahu bagaimana kita ke rumah ibadah. Kadang-kadang rumah ibadah ada pakaian ibadah, dia pakai pakaian daster ke dalam rumah ibadah. Iya. Kan nggak cocok. Iya. Saya sering ceramah di rumah-rumah ibadah itu kepada umat kita. Kita bilang ini rumah ibadah, ini rumah Tuhan. Jangan pakai celana ponggol datang ke rumah ibadah. Iya, Itu kan nggak sopan. Artinya kembali lagi peran orang tua dalam mendidik anak Pak ya. Oke baik, sebentar Pak Manu. Pemirsa kami buka kembali line teleponnya ke 081161000386. Pemirsa mari silakan ikutan interaktif dengan kami bila ada ingin yang ditanyakan kepada kami. Baik Pak Manu, dalam satu keluarga disebut keluarga bahagia bukanlah hanya semata-mata karena harta ya Pak Manu. Benar. Terkadang keluarga yang hidupnya pas-pasan saja pun mereka bisa bahagia. Seperti itu, yang sederhana tapi mereka bisa bahagia. Justru keluarga yang punya banyak harta, punya banyak uang, keluarganya tidak bahagia. Gimana menurut Pak Manu? Itu yang Bapak katakan itu betul-betul benar. Sekarang terjadi itu Pak. Jadi kan di Hindu itu ada dikatakan rumahku adalah surgaku. Iya. Ini yang harus kita pahami. Rumahku adalah surgaku. Apalagi materi yang ada di bawah itu harus kita pahami. Yang pertama, pondasinya mesti satya Pak. Pondasi rumah itu harus satya. Dan juga dindingnya harus dharma, kebenaran. Ini rumah, dalam satu rumah ini ibaratnya yang hidup di dalam rumah itu kita katakan sebagai tepung roti yang kita campur dengan air. Bentuknya kita yang harus bentuk ini mau jadi apa dia. Betul. Iya. Kalau kita pahami pondasinya satya, kalau kita pahami dindingnya dharma, kebenaran, dan juga kamarnya santi, adem. Tenang, kamarnya itu mesti santi, nyaman kita di dalam rumah kita itu. Dan juga atapnya ahimsa, apa itu? Tidak menyakiti, kita tidak mengganggu orang, tidak menghina orang, tidak mencaci orang. Siapapun yang dilahirkan di muka bumi ini adalah makhluk tertinggi yang disayangi Tuhan. Kita tidak bicara agamanya. Iya betul. Itu harus kita pahami di dalam rumah tangga. Lingkungannya prema, cinta kasih. Jadi apa yang Bapak katakan tadi itu, maka di dalam satu rumah tangga itu, keluarga itu walaupun nafkahnya itu terbatas Pak, kita Sederhana, katakan. iya. Kita lihat sekarang nafkahnya luar biasa. Anaknya pakai mobil, bapaknya pakai mobil, rumahnya mewah, pembantunya 3. Tapi di situ belum ada satu kebahagiaan Pak. Karena apa? Rumahnya itu tidak dibangun dengan pondasi satya, dindingnya dharma, dan juga kamarnya santi, atapnya ahimsa, dan lingkungannya prema. Ini nggak ada di situ. Hanya dipamerkan kekayaan, apapun bisa kita beli, segala macam. Tadi yang kata Bapak kan yang nggak
mampu itu, yang 5 dasar kerangka untuk membangun satu rumah itu yang saya katakan ahimsa, prema, santi, satya, itu dibangun Ada di di situ, dalam Pak, ya? rumah itu. Iya, artinya Pak, cinta kasih di situ Pak, Betul, ya? Penuh cinta dengan kasih. cinta kasih. Itu yang Iya. paling perlu, Pak. Iya. Jadi kalau itu sudah ada di dalam rumahnya itu, tadi kan sudah saya sebut, pondasinya satya. Udah gitu dindingnya dharma, kebenaran. Ini udah kita ajari kepada keluarga kita itu. Bukan materi segala-galanya. Bukan materi perlu di muka bumi ini. Perlu, Pak, Tapi bukan materi segala-galanya. Bukan itu yang mengatur segala-galanya Pak, ya? Ajaran tata susila di dalam keluarga itu sudah terkikis. Iya. Kalau dari awal dia bangun dengan yang tadi saya bilang kamarnya santi, ahimsa, prema, alangkah baiknya Pak, betul. Nah ini yang mulai terkikis. Dan yang paling penting, rasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang paling Kita harus bersyukur loh dalam hidup ini. Iya. Nah, hari ini kita bisa duduk di TVRI ini pun bisa ditonton oleh masyarakat kita. Kita bersyukur loh kepada masyarakat kita. Itu yang paling perlu sebenarnya. Iya. Iya, oke Pak Manu, sebentar kami buka lagi. Pemirsa, kami buka kembali line telepon ke 0811 6100 386. Pemirsa silakan ikutan interaktif dengan kami. Pak Manu, tadi kita akan berbicara tentang materi. Artinya materi bukanlah menjadi suatu hal segalanya dalam menciptakan keluarga bahagia. Yang paling penting adalah bagaimana cara kita saling pengertian di dalam keluarga. Ada cinta kasih di situ. Gitu Pak ya. Artinya bukanlah Android ini menjadi sarana utama ya Pak ya. Betul. Jadi yang si anak satu di sebelah sana, ayahnya sebelah sini, emaknya di sebelah sana, masing-masing punya dunia masing-masing. Tapi menurut Pak Mano ini, kira-kira untuk mengajarkan kepada anak supaya jangan terbiasa menggunakan Android seperti itu. Kira-kira mungkin ada pendapat Pak Mano di situ. Jadi begini Pak, di apa itu di Hindu itu ada disebut namanya swadharma keluarga. Iya. Swadharma keluarga itu artinya istri itu harus melindungi anak-anaknya. Bagaimana cara melindungi anak-anaknya? Mendidik juga Pak ya. Jadi dengan tata cara kebaikan, ajaran agama, istri ini mendidik anaknya, cara mempergunakan uang, cara beribadah, cara menghormati orang tua, cara menghormati siapapun yang lebih tua dari itu. Dan istri ini punya satu tanggung jawab, Iya. menjaga rumah tangga. Karena apa? Kalau di Hindu itu, istri itu adalah sakti. Sakti ya. Sakti. Kalau yang pria disebut dengan Siwa sakti, itu biasa disebut begitu. Jadi sakti ini tugasnya apa? Dia tugasnya pertama bisa menumpang Ya, keluarga. sebentar, Pak Manu ada telepon Oke. masuk. Halo Swastiastu, selamat siang. Dengan siapa di mana? Halo. Halo, Halo. 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 Ya Bu, pertanyaannya Bu, Pertanyaannya, saya ingin bertanya kepada narasumber. Ya. Dalam Hindu ada beberapa jenis perkawinan. Tolong sebutkan jenis perkawinannya dan perkawinan yang mana dapat mencapai keluarga Sukino Bawantu. Oke. Itu aja ya Bu ya. Iya Pak. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Mungkin ini bisa berkembang juga. Nah Pak Manu, tadi ini ada pertanyaan dari Ibu tadi, mungkin tidak jelas namanya. Jenis-jenis perkawinan menurut Hindu. Berarti ini mungkin perkawinan Hindu Tamil ini kaitannya kan begitu Pak. Kemudian bagaimana dengan jenis-jenis perkawinan itu? Mungkin Pak Manu bisa jelaskan secara singkat. Silakan, Baik, Pak. terima kasih Bu. Pertanyaannya sangat bagus. Di dalam, saya tidak bicara Hindu ya. Kalau saya bicara Hindu, skopnya besar. Ini udah menyangkut tradisi ya Pak, ya, Ini kebudayaan ya. tradisi. Tapi berkaitan dengan agama Hindu juga. Agama Hindu. Baik, Jadi silakan, Pak. kita sebagai masyarakat Tamil, kita mempunyai tata cara pernikahan ada 3 cara. Yang pertama itu perkawinan dengan tata cara adat lama. Itu kalau tata cara adat lama itu
itu biasanya bisa memakan waktu 2-3 jam. Prosesinya pakai agni. Itu namanya prosesnya pakai agni. Dan di situ dilaksanakan Pemujaan-pemujaan. pemujaan dan juga di situ juga dibikin semacam nityam. Di tempat itu juga dibikin nityam, segala sesuatu yang dilakukan itu semuanya dibikin di tempat itu. Tidak dia di apa? Artinya dipreteli. Biasanya kan orang India bikin ada nityam, ada parsam. Ini enggak, semuanya dilakukan di dalam satu acara perkawinan yang betul-betul tradisional. Iya. Yang bisa makan waktu itu 2-3 jam. Iya. Nah, itu. Yang satu lagi dia semi. Artinya lebih kurang diambil dari situ sekitar 80%. Itu perkawinannya dilakukan, itu boleh di hall, boleh di kuil dengan 2 kumbem, dan itu dibikin pemujaan untuk Ganesha, Siwa Sakti, Manggelyam Puja. Itu pakai agni juga, Pak? Tidak, ini nggak pakai agni, Oh, yang oke. tadi pakai. Nggak pakai api ya? Berarti Nggak. yang pertama tadi pakai api? Pakai api. Yang kedua tidak ini tidak pakai api. tidak Oke. pakai api, Oke. tapi dia pakai kamacima welke, dan dia ada 3 murti di situ. Ada Ganesha, ada Siwa, ada Sakti. Dibikin pemujaan untuk 3 ini, baru nanti dibikin pada puja, penyucian kaki orang tua, mengucapkan terima kasih selama dia lahir sampai dia dibesarkan, sampai dia ke jenjang perkawinannya, orang tua memberi dukungan, kan gitu. Dan setelah itu dibikin Manggelyam Puja, pemujaan khusus untuk Manggelyam. Setelah bikin itu, barulah nanti selesai perkawinan itu dengan pertukaran kalung bunga. Ada juga mereka melakukan Arcana Kalyano. Oh, Arcana kalian. Kalau Arcana Kalyano, kedua mempelai datang ke kuil, dibawa Manggelyamnya semua, dibikin pemujaan, lalu diikat tanda suci di dalam kuil. Jadi perlu saya sampaikan, Bu, perkawinan ini yang 3 ini semua sakral. Semuanya baik. Tapi tergantung kemampuan masing-masing. Kalau yang pakai adat lama biaya agak besar. Kalau yang kedua itu biayanya akan sedang. Kalau yang ketiga itu boleh dibilang semurah mungkin bisa dilakukan. Itu yang dilakukan oleh masyarakat Tamil biasanya. Terima kasih. Ya, tapi ini tergantung daripada keinginan dari yang ingin melakukan perkawinan, kan begitu. Baik, Pak Manu, nanti kita akan lanjutkan kembali dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Pemirsa, berikut ini kita saksikan kembali lagu-lagu bhajan yang dibawa oleh anak-anak kami dari Pasraman Sri Parmeswari Aman Koil. Mari sama-sama kita saksikan. Om
Oke, pemirsa, masih dengan saya Selwa Raja dalam acara Mimbar Agama Hindu. Yang tadi Ibu tanyakan, mungkin Ibu yang tadi, yang telepon tadi, 2 minggu ke depan nanti, tentunya kita juga akan membahas tentang perkawinan menurut Hindu Tamil. Nanti di sini juga kita minta nanti Ibunya ikutan interaktif dengan kami ya Bu. Baik, terima kasih Bu yang tadi telah menelepon. Pak Manu, kita kembali ke keluarga bahagia tadi Pak Manu. Mengapa seseorang itu harus menikah Pak Manu? Kalau nggak menikah nggak apa-apa. Kira-kira gimana menurut Pak Manu? Baik, begini. Tadi kan ada beberapa tahapan yang saya sampaikan. Maksudnya ada bermacari, ada juga tadi yang dibilang sannyasi. Jadi begini, kalau menikah itu sebenarnya di dalam kitab Veda itu disebutkan wajib. Wajib seorang lelaki itu menikah dengan seorang wanita, artinya untuk mereka mendapatkan keturunan, kan gitu. Tetapi ada juga orang dari kelahirannya itu dia lebih dilahirkan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi dia itu mencintai Tuhan. Dia tidak mencintai kehidupan, dia tidak mencintai rumah tangga, dia hanya khusus mencintai Tuhan. Tahapan dia ini sebenarnya tahapan yang paling tinggi. Kan begitu. Itu prosesnya dari proses karma. Kenapa seseorang bisa sannyasi, kenapa seseorang bisa brahmacari? Karena perlu kita ketahui Pak Silwa, kelahiran kita menurut Hindu di muka bumi ini, kita ini sudah prosesnya lahir ke 8,4 juta kelahiran Pak kita. Dari 8,4 juta kelahiran itu kita baru mendapat wujud manusia. Berarti dia ada lingkaran kehidupan yang lain Pak ya? Lain. Kelahirannya seperti ini, sampai nanti baru mencapai ke manusia. Manusia. Waduh, lama Jadi sekali Pak ya? 8,4 juta kelahiran ini Pak, udah kita lewati nih. Bapak sudah lewati, saya sudah lewati. Maka kita lahir di muka bumi ini sebagai manusia. Maka itu sering kita katakan, jangan kotori kehidupan ini. Jangan masuk ke dalam dosa. Kalau kita masuk lagi ke dalam dosa, maka kita roaming lagi Pak. Kelahirannya itu balik lagi. Belum tentu kita dilahirkan sebagai manusia di muka bumi ini. Maka itu di dalam kitab itu disampaikan bahwasanya sebagai umat Hindu harus tunduk kepada ajaran Hindu, dia wajib berumah tangga. Iya. Itu dia. Iya. Ini ada telepon masuk, ini sepertinya masih bisa kita terima telepon masuk ini sepertinya. Halo, Swastiastu, selamat sore, selamat siang. Dengan siapa di mana? Dengan Rani. Halo? Halo, dengan Rani Pak. Halo, Swastiastu. Swastiastu, Rani, Ibu Rani. Dengan Rani Pak. Iya, Rani. Ibu Rani pertanyaannya apa Ibu Rani? Ya, kedengaran suaranya ke saya ini. Tadi kan saya bertanya tentang perkawinan agama Hindu Pak, bukan tentang etnis Tamil. Jadi Iya. penjelasannya tidak dimengerti Pak. Oh begitu, kurang mengerti Ibu Rani. Iya. Soalnya kan ini Bu Rani, agama Hindu, di mimbar agama Hindu 2 di minggu seluruh yang akan dunia, datang, Pak. kita nanti akan membahas tentang perkawinan menurut Hindu Tamil. Nanti di situ saya ajak nanti Ibu Rani jangan lupa, nanti bisa dapat nanti informasinya. Ibu bisa telepon nanti bertanya tentang itu, karena nanti yang pelaksana ritual perkawinan itu kita undang untuk menjadi narasumber di sini, Ibu Rani. Kalau yang untuk minggu depan itu kan tentang etnis Tamil Pak. Yang saya bertanya hari ini kan tentang etnis Hindu Pak, bukan etnis Tamil. Iya baik Ibu. Jadi kan kalau Hindu berarti ini menurut Global. Hindu secara global ya Bu ya. Global. Oke, mungkin Pak Manu Hindu bisa seluruh menjelaskan dunia, singkat Pak. saja. Jadi Oke Bu Rani, terima kasih Bu Rani. Jadi begini, kalau secara global, yang beragama Hindu itu kan bukan masyarakat Tamil aja. Tamil punya tata cara tersendiri, orang Jawa punya tata cara sendiri, Bali punya tata cara sendiri, begitu juga umat Sikh punya tata cara sendiri. Tidak bisa sama, itu namanya global. Tapi karena kita sebagai pembicara di sini dari masyarakat Tamil,
Saya hanya menyampaikan secara masyarakat Tamil. Iya, oke. Dan selanjutnya sedikit Pak Silwa, Iya Bu, Pak. guru Waktu kita juga agak ya, dipercepat, guru Pak. spiritual Hindu Mahatma Gandhi mengatakan, Iya, jangan mengkhawatirkan bahwa anak-anak tidak mendengarkan Anda. Khawatirkanlah bahwa mereka selalu mengamati Anda. baik. Itu dia. Baik, terima kasih Pak Manu. Pemirsa, pembahasan tadi kiranya bisa memberikan sedikit ilmu pengetahuan bagi kita. Namun tentang keluarga bahagia ini tujuannya yaitu menurut agama Hindu, Moksartam Jagadita Yacha Iti Dharma. Artinya mendapatkan kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat atau di alam moksa. Artinya di dunia juga kita harus mendapatkan kebaikan, berbuat baik agar kita mendapatkan kebahagiaan. Pemirsa, kiranya sampai di sini acara kita ini. Akhir kata saya Selwa Raja dan seluruh kerabat kerja TVRI Sumatera Utara yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om.